Hari ini kita akan dibahas tentang sindrom stroke di salon kecantikan. Salon kecantikan adalah tempat untuk bersantai, menikmati, dan seperti yang Anda tahu, melakukan perawatan kecantikan dan hal-hal lainnya. Tapi apakah itu juga bisa menyebabkan stroke? Jadi inilah yang terjadi pada salah satu wanita yang berkonsultasi dengan saya. Jadi pada dasarnya dia pergi untuk mencuci rambut. Dan seperti yang Anda tahu, mencuci rambut memang memakan waktu, jadi itu berlangsung hampir katakanlah 40 hingga 45 menit. Dia merasakan ketidaknyamanan di leher dan sedikit, dia juga merasa agak pusing, tapi dia pikir itu hanya karena posisinya, dan entah bagaimana dia tetap menyelesaikan perawatan cuci rambutnya. Namun begitu dia selesai dengan perawatan tersebut, dia langsung mengalami pusing hebat, mual, dan muntah. Jadi dia mengira itu disebabkan oleh semacam gangguan perut, lalu dia berkonsultasi dengan dokter spesialis pencernaan yang memberinya obat untuk asam lambung dan obat anti muntah, kemudian memintanya pulang. Namun masalahnya tidak juga mereda. Keesokan harinya dia bahkan mengalami kesulitan berjalan. Dia berjalan dengan goyah. Lalu dia berpikir mungkin ada sesuatu yang salah dengan otaknya, dan saat itulah dia berkonsultasi dengan saya. Saat saya memeriksa, dia menunjukkan tanda-tanda yang jelas di mana dia condong ke satu sisi. Dia cenderung kehilangan keseimbangan di satu sisi yang mengarah pada dugaan adanya sesuatu yang disebut patologi atau penyakit serebelar. Jadi saya langsung melakukan MRI otak dan ketakutan terburuk kami pun menjadi kenyataan. Dia mengalami stroke di mana gumpalan darah terbentuk di cerebellum atau bagian belakang otak. Sekarang, bisakah kita mengatakan bahwa itu disebabkan oleh perawatan di salon kecantikan atau perawatan cuci rambut? Ya, karena ini bukan kasus pertama yang kami temui. Jika Anda melihat literatur, kasus serupa telah dilaporkan di masa lalu dari negara lain, dan kami juga pernah melihat kasus serupa sebelumnya. Hal baiknya adalah kasus ini tidak terlalu umum. Ini memang jarang terjadi. Tapi, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya adalah jika Anda mempertahankan posisi leher terlalu menengadah ke satu sisi, di bagian belakang leher terdapat arteri yang disebut arteri vertebralis yang memasok darah ke bagian belakang otak, dan arteri itu bisa tertekuk. Dan hal ini lebih mungkin terjadi pada wanita yang lebih tua, misalnya di atas usia 50 tahun. Wanita ini berusia sekitar 55 tahun. Dan kemudian mereka yang memiliki faktor risiko lain untuk stroke, misalnya jika mereka sudah memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes, kolesterol tinggi, atau jika mereka perokok, maka pembuluh darah mereka sudah menyempit, sehingga mereka memiliki risiko lebih tinggi mengalami stroke jenis beauty parlor ini. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita harus berhenti pergi ke salon kecantikan atau berhenti melakukan cuci rambut di sana? Jawabannya adalah tidak. Anda hanya perlu mengambil beberapa tindakan pencegahan. Jadi yang pertama adalah pastikan posisi leher tidak dalam keadaan canggung. Kadang-kadang mereka meletakkan leher atau kepala di wastafel, lalu lehernya dimiringkan ke satu sisi dan itu berlangsung cukup lama. Jadi jika memang seperti itu, cobalah untuk mengurangi durasinya. Yang kedua, Anda bisa meletakkan handuk atau sesuatu untuk membuat leher tetap nyaman dan empuk di area tersebut. Dan yang paling penting adalah jika Anda mengalami gejala apapun, segera hentikan prosedurnya. Minta orang yang membantu Anda untuk menghentikannya, lalu Anda bisa beristirahat. Selain itu, risikonya jauh lebih rendah pada individu yang lebih muda atau mereka yang tidak memiliki faktor risiko. Jadi mereka yang usianya lebih tua atau memiliki faktor risiko harus lebih berhati-hati. Dan yang paling penting adalah jika Anda sayangnya mengalami gejala, konsultasikan dengan ahli saraf karena diagnosis yang cepat dan penanganan segera pasti dapat membuat Anda membaik. Hal yang sama juga terjadi pada wanita yang berkonsultasi dengan saya ini. Ketika saya mulai memberikan obat dan terapi fisik, dia pulih dengan sangat baik dan dalam beberapa minggu kemudian sudah kembali normal. Jadi tidak perlu khawatir. Tetap waspada, lakukan langkah-langkah pencegahan, dan setelah itu nikmati juga kunjungan Anda ke salon kecantikan.